Bab 839. Jangan takut, kakak ada di sini. Memangnya dia pernah takut pada siapa? Kecuali 3 orang yang dia sebutkan, dia benar-benar tidak takut pada siapapun. Meski cahaya putih di depannya adalah kekuatan dunia lain. Mendengar kata-kata gadis kecil, Madison Jian tersenyum ganas. Oke, kalau begitu aku akan melihat betapa hebatnya kamu hari ini. Selesai bicara, dia menyingkir. Pada saat ini, cahaya putih di udara tiba-tiba bergetar. Gadis kecil melihat ke arah cahaya putih. Shiro, bisakah kamu menyembuhkan orang ini dulu? Kalau tidak, aku tidak bisa mengerahkan semua tenagaku. Sebagian besar kekuatannya sekarang menekan garis darah Mileye. Di kejauhan, Shiro menggelengkan kepalanya. Sekarang ini dia tidak bisa meninggalkan Lin Siye. Karena ada banyak aura misterius pada Lin Siye saat ini, Lin Siye masih dengan gila-gilaan menyerap energi ungunya. Kalau dia memutuskan energi ungu, semua upaya sebelumnya mungkin sia-sia. Tidak bisa pergi. Pada saat yang sama, karena transmisi gila energi ungu ke Lin Siye, tubuhnya secara bertahap menjadi tidak nyata. Gadis kecil cemberut di kejauhan, sungguh merepotkan. Pada saat itu cahaya putih tiba-tiba bergetar, kemudian cahaya pisau yang terang tiba-tiba terbang turun dari cahaya putih. Saat cahaya pisau terang ini muncul, ruang hampa di lokasi langsung menjadi tidak nyata. Tidak, seluruh wilayah pedang telah menjadi ilusi. Tidak tahan dengan kekuatan cahaya pisau ini. Di bawah, gadis kecil menyipitkan matanya sedikit. Aku tidak bisa memperhatikan kamu lagi. Selesai bicara, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan membubung ke langit. Alih-alih meninju, dia memukul cahaya pisau langsung dengan kepalanya. Segera, cahaya pisau memotong langsung pada sepasang tanduk hitamnya. Ces! Cahaya pisau meledak dalam sekejap, namun gadis kecil juga terguncang kembali ke tempat asalnya oleh kekuatan yang dahsyat. Boom! Di mana gadis kecil mendarat, tanah meledak, dan pada saat yang sama, tubuhnya berangsur-angsur menjadi tidak nyata. Menghabiskan energi. Dia dan si kecil putih itu bukan tubuh utama, jadi setiap kali mereka menggunakan kekuatan, itu semacam penghabisan energi bagi mereka. Tanpa dukungan tubuh utama, begitu konsumsi ini meningkat, mereka akan hilang sepenuhnya. Melihat tubuh gadis kecil itu berangsur-angsur menjadi tidak nyata, senyum ganas muncul di sudut mulut Madison Jian di kejauhan. Bukankah kamu hebat? Ayo. Gadis kecil melirik Madison Jian, aku akan membunuhmu dulu. Selesai bicara, dia menghilang begitu saja di tempat. Di kejauhan raut muka Madison Jian berubah. Dengan lambaian tangan kanannya, sepotong cahaya pedang bergetar keluar dari tangannya. Namun, cahaya pedang ini langsung dihajar oleh gadis kecil. Tidak hanya itu, dia sendiri terlempar oleh kekuatan dahsyat ini. Gadis kecil akan menyerang lagi, dan pada saat itu, cahaya pisau lain terbang keluar dari cahaya putih di udara. Gadis kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan meninju ke atas. Ces! Cahaya pisau meledak dan berubah menjadi kehampaan. Tubuh gadis kecil menjadi semakin ilusi. Menyadari ini, gadis kecil mengernyit sedikit, dan di udara, cahaya pisau lainnya memotong. Gadis kecil mendongak dan meninju kembali. Dengan munculnya cahaya pisau secara berurutan, tubuh gadis kecil menjadi semakin ilusi, dan pada akhirnya, hampir transparan. Pada saat ini, gadis kecil tiba-tiba berhenti. Dia melirik cahaya putih di kejauhan. Aku sangat marah. Sambil berbicara, dia melihat si kecil putih di kejauhan, dan hendak berbicara ketika tubuhnya menghilang. Di kejauhan, si kecil putih itu mengedipkan mata. Tubuhnya benar-benar tidak nyata,
dia menatap Lin Siye. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan energi ungu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulutnya dengan gila. Semua energi ungu ini mengalir ke tubuh Lin Siye. Setelah tubuh Lin Siye menyerap energi ungu dengan liar, tinjunya tiba-tiba mengepal perlahan. Namun, si kecil putih itu semakin ilusi. Pada saat ini, Madison Jian yang tidak jauh dari sana tiba-tiba menatap Lin Siye. Dia memandang Lin Siye yang sedang berbaring di tanah. Perasaan gelisah tiba-tiba muncul di hatinya, dan kegelisahan ini menjadi semakin kuat. Bahaya, takut, inilah yang dia rasakan sekarang. Bahkan saat menghadapi gadis kecil tadi, dia tidak pernah merasa seperti ini. Setelah hening sejenak, Madison Jian tiba-tiba berkata, "Bunuh dulu gadis kecil itu. Bunuh gadis kecil itu dulu." Di udara, cahaya putih tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, sebuah pisau terbang keluar, dan kali ini, sasaran pisau terbang itu adalah Lin Siye di bawah. Lin Siye di bawah tiba-tiba membuka matanya, namun matanya putih. Melihat Lin Siye tiba-tiba membuka matanya, si kecil putih terkejut. Dia mengedipkan mata, lalu menepuk ringan Lin Siye, tetapi Lin Siye tidak menanggapi. Di mata Lin Siye, warna putih itu tiba-tiba berputar seperti pusaran air putih. Kaki kecil si kecil putih gemetar, dia ragu-ragu, dan terus mengirimkan energi ungu ke Lin Siye. Dan cahaya pisau itu telah sampai ke kepala mereka. Saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia mengangkat kepalanya, cahaya berdarah keluar dari matanya. Pisau terbang langsung menebas Mileye. Mileye menahan dengan pedang di kedua tangannya. Ces! Ruang hampa di sekitar langit bergetar hebat, lalu pecah. Dari mulut Mileye, aliran darah menyembur keluar, dan pada saat yang sama, lengannya retak dan darah berceceran. Namun, pisau lempar itu telah menghilang. Pada saat ini, si kecil putih di bawah menjadi semakin ilusi karena terlalu banyak mengeluarkan energi ungu. Ketika dia akan menghilang, si kecil melihat ke arah Lin Siye. Rambut Lin Siye telah berubah menjadi keperakan di beberapa titik. Tidak hanya itu, ada luka kecil di antara alisnya yang dengan gila-gilaan menyerap energi ungu itu, masih menyerap energi spiritual antara dunia ini. Melihat ini, raut muka Madison Jian berubah, dan intuisinya memberitahunya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Madison Jian menatap cahaya putih itu, hampir mengaum, "Bunuh dulu gadis kecil itu. Bunuh dia." Di udara, cahaya putih bergetar sedikit, lalu berputar, dan segera, paksaan tak terlihat perlahan merembes keluar darinya, seolah-olah ada sesuatu yang mendekat. Di kejauhan, si kecil putih menatap Mileye, dia melambaikan cakar kecilnya, lalu menghilang sama sekali. Setelah dia menghilang, seberkas cahaya ungu langsung masuk ke alis Lin Siye. Lengan Lin Siye tiba-tiba berubah menjadi abu, dan di lengan mungilnya, abjad kuno kecil berwarna merah darah tiba-tiba muncul. Abjad kuno ini sangat aneh, seolah-olah mereka sedang mengumpulkan sesuatu. Tiba-tiba meredup, dan ada hembusan angin, seolah-olah ada sesuatu yang melolong, yang sangat mengerikan. Melihat ini, raut muka Madison Jian itu berubah drastis, berteriak gila-gilaan, "Bunuh dia! Bunuh dia!" Karena kegelisahan di hatinya semakin lama semakin kuat. Takut. Sekarang jauh di dalam hatinya ada ketakutan yang mendalam. Intuisinya memberitahunya bahwa kalau gadis kecil itu tidak mati, sesuatu yang besar akan terjadi. Di udara, dalam cahaya putih, sebuah pisau panjang tiba-tiba terbang keluar. Saat pisau panjang itu muncul, wilayah pedang dalam radius ribuan mil tiba-tiba mulai pecah. Melihat ini,
Wajah Madison Jian dan Master Sekte Pedang berubah drastis. Madison Jian berteriak dengan marah, apakah kamu ingin membunuh kami semua juga? Tidak ada respons, pisau panjang ini menebas dari udara, ruang hampa yang dilaluinya langsung berubah menjadi ketiadaan, dan seluruh dunia Sekte Pedang sama sekali tidak dapat menahan kekuatan ini, dan mulai runtuh inci demi inci. Master yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan berusaha melindungi diri sendiri. Wajah Madison Jian juga berubah drastis, dia tidak menyangka kekuatan pisau ini begitu dahsyat. Kalau pisau ini jatuh, seluruh wilayah pedang akan hancur. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Madison Jian juga tidak menghentikan, dia juga tidak bisa menghentikan hal ini. Meskipun dia tidak ingin wilayah pedang dihancurkan, dia lebih ingin Milei Ye dan Lin Ziye mati. Di kejauhan, Milei Ye menatap cahaya berdarah, tangan kanannya memegang erat pedang ether di tangannya, lengannya masih retak, dan lukanya terlalu serius, bahkan mata air kehidupan tidak bisa memperbaikinya. Di bawah Milei Ye, mata Lin Ziye telah kembali normal, dia hanya menatap Milei Ye dengan ketidakpedulian dan tanpa emosi. Di lengannya, ada semakin banyak abjad kuno berwarna merah darah, semakin lama semakin cerah, di sekelilingnya, semakin banyak angin gelap dan semakin banyak suara lolongan yang menakutkan. Di udara, pisau itu sudah mencapai bagian atas kepala Milei Ye. Pada saat ini, Milei Ye tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke atas. Saat dia menghunus pedangnya, pisau panjang itu tiba-tiba menebas. Ces! Begitu pisau dan pedang itu bersentuhan, pedang ether bergetar hebat, lengan kanan Milei Ye langsung meledak, berubah menjadi kabut darah. Namun, pisau panjang itu belum juga hilang. Pada saat itu, Milei Ye tiba-tiba memegang pedang penakluk jiwa di tangannya untuk menahan. Ces! Milei Ye jatuh tepat di depan Lin Ziye dari udara, dan pada saat ini, seluruh lengan kirinya benar-benar retak, dan tulang-tulangnya terlihat. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya benar-benar retak. Namun, pisau panjang itu masih belum hilang. Pisau itu langsung menebas ke arah Lin Ziye di bawah, dan Lin Ziye pasti akan mati kalau terkena pisau ini. Tepat ketika pisau panjang masih setengah kaki dari Lin Ziye, Milei Ye tiba-tiba muncul di depan Lin Ziye. Dia memegang pedang ether dengan tangan kirinya dan menebas. Pisau panjang itu menebas pedang ether. Milei Ye lantas menyemburkan seteguk darah. Segera setelah itu, dia langsung terpelanting, dan pada saat ini, pisau panjang itu menebas langsung ke arah Lin Ziye. Lin Ziye menatap pisau panjang itu dengan mata tanpa ekspresi, abjad kuno di lengannya telah menyebar ke bahunya. Tepat ketika pisau panjang hendak mengenai Lin Ziye, Milei Ye tiba-tiba muncul di depan Lin Ziye, dan dia langsung memeluk Lin Ziye. Pada saat ini, pisau panjang menusuk dadanya. Tangan kiri Milei Ye yang hancur tiba-tiba mencengkeram ujung pisau dengan erat, mencegah ujung pisau terus menusuk lebih jauh. Namun, pisau panjang itu sangat kuat sehingga ujung pisaunya langsung melewati telapak tangannya, dan kemudian terus menebas ke arah Lin Ziye. Pada saat ini, Milei Ye tiba-tiba meraung, dia meraih pedang dengan tangan kirinya. Jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan garis darah menutupi ujung pisau seperti air pasang, dan akhirnya ujung pisau berhenti beberapa inci dari alis Lin Ziye. Milei Ye tiba-tiba menyeringai, dan darah menyembur keluar seperti mata air. Jangan takut, ada kakak di sini. Bersambung.